Halo para penggemar anggrek, apa kabarnya? Kembali lagi di channel Robert Orchid. Hari ini saya mau share teman-teman mengenai anggrek ya. Dan saya memiliki teknik sendiri untuk merawat dari botolan. Ya, saya merawat dari anggrek botolan itu tidak menggunakan soft pot ya. Tidak ditaruh di bawah, tapi yang saya lakukan adalah seperti ini. Nah, ini saya pakai sistem, kalau bahasa saya ya, itu adalah pakai burger. Jadi antara pakis ini, pakis kecil dan pakis kecil seperti itu saya tempel di akarnya, dan sangat-sangat pertumbuhan sangat lebih mudah, lebih sehat, akarnya juga lebih maksimal. Kenapa? Karena dia kena angin gitu ya. Nah, ini saya rawat sekitar hampir 3 bulan lah ya. Saya rawat hampir 3 bulan dan sudah mulai tumbuh keki baru, dan saya berharap ini nanti akan tinggi dan besar, nanti akan muncul lagi, dia akan lebih baik. Tuh akarnya tuh yang putih ini ya, itu mulai kelihatan sangat tumbuh dengan baik. Nah, ini adalah Dendrobium nindii ya, yang saya beli dari botol beberapa seperti itu. Ini ya, kalau yang ini besi. Nah, teknik seperti ini ternyata menurut saya lebih minim perawatan ya. Kembali lagi karena saya di rumah gitu ya, saya tidak memiliki tempat yang proper, tempat yang layak dalam pembibitan anggrek. So saya bikin saya mencoba-coba trial aja ya, dan ternyata trial saya itu berhasil. Dan ini adalah salah satu anggrek yang saya buat dengan teknik yang sama, tapi dia sudah mulai tumbuh besar tuh ya. Ini bisa lihat ya, tuh ini anakannya dulu nih. Ini dari ini batang awal nih, yang ini tuh ada 1 2 3 ya. Terusnya dia semakin bertumbuh dan dia sudah cukup besar. Ini sekitar berapa senti ya, 10 enggak deng ya, sekitar 5 senti lah ya, dan cukup baik, pertumbuhan cukup baik. Dan ini udah bisa dijembreng di full sun full rain, dan ini juga full sun full rain. Saya nggak no worries lagi kalau dia akan mati, karena saya yakin dia akan bertumbuh dengan baik. Nah, teknik seperti ini tuh juga sangat-sangat mudah teman-teman, bagi teman-teman yang mau ngebibit anggrek tapi lahannya sedikit. Itu mungkin terusnya nggak mau modal banyak ya, harus beli soft pot, harus beli macam-macam. Cukup di gini aja. Yang saya lakukan adalah seperti gini, terusnya saya tempel seperti ini teman-teman. Tuh, saya model bertingkat gitu. Nih, kalau teman-teman nanti saya tunjukkan seperti ini yang saya lakukan. Nah, ini teman-teman, saya buat seperti itu. Ini sudah full sun full rain. Walaupun di tempat yang kecil ya, walaupun dia masih kecil, sudah saya beranikan untuk full sun full rain. Nah, ini saya mau mematahkan setiap pembibit yang merasa bahwa kalau kayak gini masih belum lah full sun full rain. Ini saya sudah full sun full rain nih, udah saya jembrengin aja gini. Karena pertama kali itu saya tidak berani, jujur ya, pertama kali saya juga baru buka botol langsung saya masukkan ke dalam, langsung saya taruh di tempat yang panas, itu tidak mungkin. Itu butuh adaptasi. Biasanya adaptasinya sekitar 2 minggu saya taruh di tempat seperti ini yang minim matahari. Nanti dia sudah mulai kena angin, dia sudah mulai kena matahari sedikit, itu nanti saya pindahkan lagi ke tempat yang lebih agak panas seperti itu ya. 2 minggu kemudian baru saya taruh di full sun full rain. Dan teman-teman bisa perhatikan, apakah ada yang hangus, ada yang kebakar? Tidak ya, bahkan ini berjalan dengan baik, bertumbuh dengan baik ya. Ini juga nih Dendrobium besi saya gitu.
Nah, ini salah satu dendrobium saya, teman-teman, teknik yang saya lakukan. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau punya dendrobium atau anggrek dendrobium yang dari botolan. Kalau teman-teman minim space, minim budget, ya lakuin kayak gini aja teman-teman. Cuma butuh besi ya, butuh besi, butuh pakis. Pakis ini bisa, satu lempeng pakis itu bisa buat sekitar 10 lah ya, 10 atau 8 bibit anggrek ya, yang efisien ya, efisien banget daripada teman-teman harus beli pakis seperti ini, lalu teman-teman beli soft pot, beli tempatnya dulu. Aduh, itu apa namanya, makan biaya ya menurut saya. Lalu teman-teman harus prepare juga mengenai penyiraman. Nah, penyiramannya juga teman-teman butuh effort ya, butuh effort, harus kontrol, takutnya busuk. Nah, saya sih berapa kali teman-teman, jujur ya, kalau dari di soft pot saya ditaruh di pot gitu ya, itu rentan busuk ya, rentan busuk, rentan harus kontrol banget, kelembapannya dikontrol. Nah, sedangkan saya ini juga bekerja setiap hari. Saya berangkat setiap hari itu jam 6, itu jam 5 ini saya semprot nih, jam 5 pagi itu saya semprot dia. Yang penting dia dapat dia dapat ini dulu nih, dia dapat apa namanya, air ya, biar dia tidak dehidrasi seperti itu. Tapi ketika seminggu awal baru dibuat seperti ini, seminggu awal baru dibuat seperti ini nih, ini hampir setiap hari saya semprot pakai B1 ya. Nah, B1 saya juga unik, B1 saya dari B1 IP ya. Dosisnya saya kurangin, nggak terlalu banyak, yang penting dia dapat nutrisi dari B1 itu, seperti itu. Nih teman-teman ya, kalau teman-teman lihat ya, cuma pakis diginiin, saya dikasih diikat pakai benang jahit, terusnya selipin yang namanya besi itu, dan berhasil. Saya berani jamin kalau sudah seperti ini dia siap pulsan full rain ya teman-teman. Jadi teman-teman do not worry kalau teman-teman punya lahan space yang kecil, budgetnya minim, tapi ingin mencari cuan, ya pakai teknik saya ini aja nggak apa-apa ya. Jadi mungkin dari sana bisa, nih saya gantung di sini, wah bisa banyak nih tuh, bisa banyak digantung ya kalau space-nya kecil. Kalau teman-teman nggak punya space, daripada teman-teman buat seperti ini, nih, ini salah satu pembibitan saya. Kalau teman-teman buat seperti ini, teman-teman butuh space yang sangat banyak gitu ya, makan tempat banget gitu ya, gitu. Ini anggrek bulan saya yang lagi saya bibit, cuma dia effort banget, jujur ya, ini repot banget. Karena kenapa? Karena tempatnya sama perawatannya sangat kuat, sangat harus kontrol. Sedangkan saya orang bekerja, saya nggak bisa kontrol setiap hari. Nah, saya punya anggrek bulan juga, sebentar saya cari ya. Nah, ini teman-teman, ini dendrobium saya nih. Sorry, ini anggrek bulan saya nih, yang saya langsung jembreng di kayu gitu ya, dan taruh hanya di apa namanya, akar kadaka ini. Nah, kalau kayak gini tuh udah teknik seperti itu lebih cepat, lebih tidak membutuhkan perhatian khusus, careless lah ya. Tuh teman-teman, sehat kan ya, hanya ini dari kayu, ini kayu apa namanya, kelengkeng kecil-kecil kayak gini, saya tempel begini aja tuh. Ini langsung saya gantung teman-teman tuh. Ada lagi gak ada teman-teman, saya tidak melakukannya dengan tuh anggrek bulan saya sehat, akarnya sudah menjalar kemana-mana. Nah, ini teman-teman, ini salah satu anggrek bulan saya yang saya lakukan dengan metode gantung ya.
Nah ini saya pakai akar kadaka, langsung saya seperti gini aja. Dan lebih careless, lebih tidak banyak perawatan yang berarti, dan lebih sehat secara akar karena dia bisa langsung kena angin. Ingat anggrek itu butuh angin ya, anggrek juga butuh matahari tergantung intensitasnya. Ini saya gantung begini aja teman-teman, tuh saya gantung begini aja gitu. Ini anggrek bulan saya juga nih, yang dari bibit, yang dari anakan. Tuh teman-teman lihatin, perhatikan. Ini saya ambil, saya tempel pakai kayu, apa namanya, kayu kelengkeng saya punya kelengkeng, biar lebih efisien ya secara budget. Saya tempel gini aja. Tuh sehat gak? Sehat. Ini tidak belakangnya sehat, tuh tidak ada bekas-bekas apa namanya, penyakit. Tuh bandingkan teman-teman ini yang digantung seperti ini dengan yang dilakukan seperti ini ya. Tuh dia lebih kecil ya, dia lebih kecil, akarnya juga lama banget begini anggrek bulan saya. Tuh kalau digantung itu dia kalau begini dia ntar akan otomatis copot sendiri. Nah ini masih prihatin banget nih, prihatin. Harus, saya sih rencananya mau ganti media ya gitu ya. Ini juga nih, lihatin teman-teman, udah kena bakteri, udah kena apa gitu. Jadi teman-teman, itulah alasan kenapa saya lebih memilih untuk digantung dibandingkan memilih ngebibitnya tuh pakai apa namanya, pakai soft pot ya. Pakai soft pot ditaruh di seperti itu, dijembrengin di meja. Aduh, lebih tidak efisien menurut saya. Kalau teman-teman yang bekerja kayak saya gitu ya, setiap hari bekerja, setiap hari nggak punya waktu untuk kontrol, pakai gini aja sih. Kayak gini aja, teknik seperti ini tuh sangat efektif ya. Oke, itu pendapat saya teman-teman, itu sharing dari saya. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada hal tidak berkenan, mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semua kita terhindar dari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak kita harapkan gitu. Dan semoga teman-teman terus berkarya, jangan lupa terus berkarya, jangan lupa untuk mencoba. Kalau mencoba pasti ada kerugian, dan jangan pernah worry karena itu adalah ilmu ya. Dan ketika kita mengalami kerugian, kita terus belajar, nanti ada waktunya kita berhasil. Oke, sekian dari saya, Robert Orchid. Semoga semua dalam kondisi sehat. Semoga teman-teman ada manfaat dari apa yang saya sharingkan. Teman-teman bisa share, bisa like, bisa komen, bisa apa namanya, jangan lupa di subscribe ya. Oke teman-teman, salam dari Robert Orchid, bye bye.